Bersarung Mangga. Mule londong kereng cap lontar ni mule kuah. Bau tekadu begitu. Apa pada pegaduhan dah? Kereng cap lontar. Lah, buah paling bagus no. Sekarang kereng cap lontar. Yang beli kereng cap lontar. Okay. Pilihan luwe kualitasnya bagus. Warni napi de boyak pasti ara. Kereng cap lontar. Tetu kuat kanje berkualitas. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Energi kesegaran yang menenteramkan dan ketenangan yang penuh percaya diri dipancarkan warna biru safir sebagai simbol kemakmuran dan kelimpahan. MQ merubah yang biasa menjadi luar biasa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saya Bunda Muzni hadir untuk Anda di Coffee Time, nikmatnya ngopi sambil berbagi informasi. Tentunya masih di awal-awal pekan kali ini. Jadi tidak ada kata lemas, letih, lesu, harus semangat ya. Terlebih lagi hari ini kita punya tema yang sangat menarik sekali untuk kita perbincangkan, yakni terkait dengan latihan integrasi Taruna Wreda Nusantara 42 atau Latsitarda, di mana Nusa Tenggara Barat di tahun 2022 ini menjadi kali ketiga menjadi tuan rumah dari Latsitarda ini. Dan tentunya ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi kita dan juga merupakan kesempatan bagi warga Nusa Tenggara Barat untuk membuktikan bahwa daerah kita layak diacungi jempol, ya gak sih? Dan tentunya hari ini sudah hadir bersama kita Komandan Batalion Taruna Tingkat 4 Akademi Kepolisian, Bapak AKBP Dodi Susianto, SIK. Selamat pagi Pak Dodi. Segar sekali hari ini ya. Dan pastinya sudah siap bercerita terkait dengan Latsitarda yang tentunya sudah dibuka 14 Mei kemarin dan insya Allah penutupan tanggal 11 ya Pak ya, 11 Juni 2022 mendatang. Baik, bersama dengan Pak Dodi tentunya hadir juga, ini adalah salah satu taruna yang tentunya mengikuti Latsitarda di tahun 2022 ini, yakni Baskara Nasution STRK. Selamat pagi. Selamat pagi. Nyebutnya Mas Baskara gitu ya. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali tentunya di Coffee Time, di mana setiap hari ya Coffee Time selalu menyajikan tema-tema yang sangat menarik sekali. Dan sekali lagi seperti yang saya sampaikan, yang sekarang ini lagi happening banget gitu kan ya, di mana masyarakat Nusa Tenggara Barat menyambut antusias dari latihan integrasi Taruna Wreda atau Latsitarda Nusantara yang ke-42 ini, yang mengangkat tema Latsitardanus ke-42 tahun 2022 menuju NTB Gemilang. Jadi ini luar biasa sekali Pak. Ini adalah agenda tahunan yang tentunya dilakukan oleh 4 matra termasuk juga IPDN di tahun ini, dan NTB kembali lagi menjadi tuan rumah setelah tahun 2012, kemudian 1995. Nanti kita akan flashback sedikit karena kalau tadi kita berbincang-bincang dengan Pak Dodi, taruna kita ini punya cerita di balik itu gitu ya. Dan cerita ini semoga menjadi motivasi tersendiri untuk para taruna-taruni ataupun mahasiswa yang ikut dalam Latsitardanus di tahun 2022 ini. Tapi Pak,
Gegap gempita dari Latsitarda. Kita ingat pada saat Latsitarda ini dibuka secara langsung oleh Panglima TNI, yakni Jenderal TNI Muhammad Andika Perkasa, yang tentunya didampingi oleh Gubernur masing-masing matra. Kemudian ada Ibu Asuh juga hadir di situ untuk memberikan motivasi. Masyarakat masih kurang paham atau juga kurang mengenal begitu. Apa sih Latsitarda ini? Jangankan memahami Latsitarda, nyebutnya kadang-kadang juga agak susah, Pak. Susah, ya? Iya, betul. Jadi begini Bu, Latsitarda ini kan latihan, itu sifatnya lebih ke integrasi. Nah, integrasi di sini, kalau kita berbicara integrasi itu kayak seperti pengertian integrasi itu kan menjadi satu kesatuan yang utuh. Betul. Jadi kesatuan yang utuh ini bisa dari antar taruna yang selama ini 4 matra tambah IPDN yang belum saling kenal, sehingga dengan adanya integrasi ini mereka lebih mengenal satu sama lain. Oke. Nah, setelah itu baru ke secara eksternalnya untuk masyarakat apa? Ya mereka nanti akan terjun ke masyarakat, dia harus mengenal, belajar juga, bergabung dengan masyarakat. Jadi lebih terintegrasi. Termasuk dengan kebudayaan kearifan lokal yang ada di NTB atau daerah tempat latihan ini diadakan. Betul. Ada berapa banyak taruna dan juga taruni? Kalau taruna di khususnya Salat Kijang, kita kan di NTB dibagi 4 salat, yaitu ada Macan, Hiu, Elang, dan Kijang. Kebetulan saya di sini sebagai dan Salat Kijang. Kalau jumlah taruna dan taruni termasuk IPDN dan mahasiswa itu kurang lebih 233. 233. Oke. Taruna dan mereka saat ini ditempatkan di untuk Salat Kijang ditempatkan di 3 tempat, yaitu Kecamatan Batu Layar sendiri, Kecamatan Lembar, dan Kecamatan Sekotong. 3 kecamatan. Jadi menarik sekali nih terkait dengan Latsitarda di tahun 2022 ini, di mana dari Akpol sendiri atau Akademi Kepolisian dan juga IPDN masuk ke dalam Salat Kijang, begitu ya. Taruna-taruni sudah disebutkan. Berapa jumlahnya? Kemudian sejauh ini keadaan mereka seperti apa, Pak? Membaur menjadi satu dengan masyarakat NTB. Alhamdulillah, mungkin kalau kita ini kan sudah minggu ketiga Ibu ya. Mungkin ya karena kalau saya lihat perkembangan dari mungkin karena baru. Seperti minggu pertama mereka masih menjajaki masing-masing, baik antar taruna. Nah, sekarang kemarin mulai bekerja dengan sasaran fisik, bergotong royong dengan masyarakat, sudah mulai berinteraksi. Jadi mereka menganggap kalau kita tanya per orang bagaimana pekerjaan, karena dia berbaur dengan masyarakat. Artinya ya masyarakat NTB menurut hemat kami ya sangat antusias dengan ini, merasa terbantu. Mereka juga dari taruna sendiri yang merupakan generasi muda ini juga asik gitu. Mungkin selama ini kan belajar karena siap dia akan diterjunkan bergaul dengan masyarakat gitu. Antusias inilah yang disebutkan dengan integrasi itu tadi, yang tadinya berbeda sampai akhirnya ditempatkan di satu tempat, mereka saling mengenal satu sama lain dan kemudian akhirnya nanti memiliki visi misi yang sama, menjadi generasi penerus bangsa yang kuat dan juga berkarakter tentunya ya. Tapi tentunya sebelum melakukan Latsitarda sampai akhirnya taruna dan taruni ini menginjakan kaki di Nusa Tenggara Barat, ada persiapan-persiapan atau mungkin juga notis yang disampaikan kepada para taruna dan juga taruni? Kalau dari pimpinan lebih menekankan itu integrasi, yaitu tadi kita berbicara kebudayaan atau kearifan lokal. Jadi bahkan kita kan dari berbagai macam-macam seluruh Indonesia nih taruna-taruni kita menuju ke sini, ya setidaknya kita harus mengenali budaya di sini bagaimana. Betul. Lebih banyak ke sana. Jadi mereka belajar, budaya NTB, mungkin yang dari Akpol karena tempatnya di Semarang beda. Jadi untuk harapannya mungkin nanti setelah dengan adanya pelajaran yang berupa latihan ini, begitu mereka yang akan dilantik terjun ke masyarakat, dan tentunya tidak semua satu tempat, tapi berbeda. Betul. Tapi setidaknya latihan Latsitarda ini juga mengajarkan pada mereka bahwa yang paling utama itu ya budaya atau kearifan lokal yang harus mereka kuasai. Pendekatan-pendekatan pada masyarakat itu yang perlu untuk mengingat satu daerah dengan masyarakatnya memiliki karakter yang berbeda-beda. Bagaimana menurut Mas Baskara sebelum menginjakan kaki di NTB seperti yang disampaikan oleh Pak Dodi tadi, mengenal terlebih dahulu kebudayaan serta karakter masyarakat NTB sendiri. Apa yang dilakukan sebelum akhirnya menginjakan kaki di NTB? Yang pasti kita belajar dulu masalah demografi, semua di NTB kita pelajari, lalu kita pelajari kebudayaannya, bahasa-bahasa seperti kata-kata permisi atau tabe, itu kami pelajari dengan mungkin dengan rekan-rekan kami yang dari mahasiswa sebelum kami terjun langsung ke lapangan. Tapi untuk persiapan lainnya sendiri, kami juga mempersiapkan diri secara fisik dan mental mungkin ya, Ibu. Karena
secara fisik kami akan kerja keras di lapangan. Betul. Untuk menemui sasaran fisik. Dan secara mental kami akan siap untuk menerima bagaimana nanti tanggapan masyarakat, karena juga kami rasa belum tentu semua masyarakat itu sama, karena di seluruh Indonesia ini berbeda-beda. Tapi tahap 1 begitu. Jadi kita dari Sumatera, dari Jawa, ada yang dari Bali, mungkin dari Papua, itu kami di sini harus berbaur bersama rekan-rekan lain untuk berintegrasi dan juga bersama masyarakat. Jadi kami juga berinteraksi bersama masyarakat agar bisa kita diterima di sini dan bersatu untuk mewujudkan NTB yang gemilang tadi. Betul. Sejauh ini bagaimana nih perkembangan pendekatan dengan masyarakat? Perkembangan dengan masyarakat, pendekatan dengan masyarakat, alhamdulillah sampai sekarang itu sudah, kalau bisa dibilang sudah sangat erat, alhamdulillah. Kami juga sangat diterima di sini, kami bersyukur dari mulai stakeholdernya, dari mulai masyarakatnya sendiri, dan juga situasi lingkungan di sini alhamdulillah sangat membantu kami untuk melaksanakan tugas-tugas kami di lapangan. Luar biasa. Ada satu kata tadi yang sempat dikuasai oleh Mas Baskara terkait dengan permisi atau tabe dalam bahasa Sasak. Selain tabe, ada kata-kata lain yang diketahui? Yang paling saya sering dengar itu tabe dan yang side adalah Anda dalam bahasa halusnya. Kami sering dengar itu. Jadi kayak itu artinya. Kami sedikit-sedikit juga mempelajari budaya atau culture di sini gitu. Itu. Menarik sekali, ini adalah yang disebut dengan keberagaman dan juga kekayaan yang tentunya harus kita gaungkan ya, karena kalau bukan kita yang menggaungkan, yang mengkampanyekan serta memperkenalkan, maka siapa lagi. Baik Pak Dodi, ini terkait dengan latihan yang tentunya dilakukan oleh para taruna dan juga taruni, termasuk juga mahasiswa yang ikut tergabung di dalamnya. Kita tahu ada pelatihan fisik dan juga non fisik, mungkin bisa disampaikan kepada kita seperti apa pelatihannya? Jadi program yang diberikan yaitu ada menentukan 2 sasaran, satu sasaran fisik dan non fisik. Kalau sasaran non fisik itu sifatnya lebih ke kegiatan seperti penyuluhan yang dilakukan oleh taruna-taruni dan juga praja IPDN, itu lebih ke sekolah-sekolah untuk mengenalkan bagaimana sih akademi TNI, bagaimana sih akademi kepolisian, bagaimana sih IPDN. Dengan harapan ya tumbuh dari adik-adik yang khususnya yang di NTB ini ada keinginan untuk saya pengen jadi taruna, saya ingin jadi ini setelah sekolah gitu. Yang kedua penelitian dan penelitian. Kita ada tim namanya Resource yang juga dilakukan oleh para taruna dan taruni yang sudah ditunjuk dengan juga praja. Kalau di Satlat Kijang yang kita lakukan itu lebih mengangkat kepada UMKM. Jadi dalam rangka dampak kita kemarin dari COVID banyak berdampak, sehingga ya keinginan dari taruna mau menyampaikan lebih bagus kita mengangkat seberapa besar sih untuk mengangkat perekonomian, untuk membantu perekonomian masyarakat melalui UMKM. Jadi mereka meneliti di sana. Kemarin terakhir mungkin sudah selesai hari ini, mereka nanti tim itu merapatkan kembali apa sih temuan mereka, nanti akan kita laporkan. Itu yang untuk non fisik. Kalau untuk fisik sendiri di beberapa kecamatan di Batu Layar itu ada, kita lebih ke pembersihan, mungkin kemarin ada bekas tanah longsor kejadian gempa itu ke sana. Renovasi musola dan juga masjid-masjid. Dan juga pembersihan salur irigasi yang kemarin sempat terdampak banjir. Dan juga ada beberapa pembangunan rumah yang tidak layak huni. Jadi pembangunan rumah di dua kecamatan itu ada 2 titik. Gitu. Apakah ada kaitannya Batu Layar dipilih karena kalau kita flashback kembali, kita runut kembali, Batu Layar menjadi salah satu daerah yang terparah yang diguncang gempa beberapa saat lalu, Pak Dodi? Betul, kemarin kita melihat di sana waktu survei awal. Survei awal kita bertanya masukan kepada pemerintahan setempat, mungkin yang lebih akan mengena masyarakat Batu Layar, ditambahkan sasaran di sana karena mereka pernah terdampak gempa kalau tidak salah itu. Kebetulan kita kemarin di sana sudah melaksanakan sebagai tempat sasaran fisik, dan juga yang mungkin kalau tidak salah banjir yang di Sandik itu kemarin kita sudah normalisasi bersama dengan dinas setempat dan juga masyarakat dan taruna. Gitu, Ibu. Jadi ini adalah pelatihan fisik dan juga non fisik yang dilakukan. Seperti yang disampaikan Mas Baskara tadi. Fisik tentunya harus siap
fisik dan juga mental yang kuat. Kalau kita dengar-dengar dari pemaparan Pak Dodi, kayaknya taruna-taruni kita ini nggak beristirahat, Pak. Sebetulnya sasaran fisik, tujuan sasaran fisik itu selain pembersihan, itu kan hanya kemasannya, tapi intinya itu ada masyarakat berbaur dan mereka itu sebetulnya. Baik. Jadi bukan masalah tenaga yang ini tidak. Yang mungkin masuk di Baskara tadi ya, tenaga di sini dia harus menyiapkan benar-benar dengan situasi yang baru nih. Ini harus kuat fisik kita nih. Betul. Dengan perbedaan-perbedaan cuaca atau apa, nah, itu kan pasti akan mempengaruhi. Dengan karakteristik Ya, masyarakatnya sendiri. karakteristik masyarakat. Kalau saya perhatikan 3 minggu ini anak-anak senang karena sudah di sini alamnya sangat wah lah kalau kita lihat. Mulai dari senggiginya, terus mana lagi tadi? Kemarin itu Baskara. Di Sekotong sendiri. Jadi mereka saya lihat happy lah. Sambil bekerja juga dengan masyarakat, masukan oh yang bagus itu di sana untuk rekreasi atau apa. Jadi ada pada saat minggu-minggu tertentu seperti hari Sabtu, Minggu kita siarkan mereka pembersihan pantai dengan masyarakat, dengan perlombaan-perlombaan, kita silakan gitu. Jadi latihan serasa liburan, serasa liburan. Yang penting dinikmati seperti notis yang disampaikan pertama kali kepada taruna-taruni pada saat akan mengikuti Lasitarda. Baik, ini menarik sekali. Kita akan lanjutkan perbincangan kita tentunya di Coffee Time, nikmatnya ngopi sambil berbagi informasi. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, jangan beranjak kemana-mana. Karena untuk selanjutnya kita akan mengetahui kembali cerita dari Pak Dodi dan juga Mas Baskara terkait dengan apa sih yang terjadi di lapangan dan juga antusiasme masyarakat NTB sendiri untuk menyambut dan juga mensukseskan Lasitardanus yang ke-42 di tahun 2022 ini. Tetap bersama kami sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Ya, saya Wirahmanya dan rekan saya Eka Islami dan rekan saya Sahdan dalam acara Coffee Time. Gadin deh, semenjak jadi lebaran nih. Angka iya. Melihat gati bek jadi lebaran sak mere seto. Assalamualaikum. Itu ya bek jadi lebaran ya. Sudah bina mesa, ini sudah repot. Juga mulai dari tradisi keluarga nite oleh deh. Wah, domai badan itu resep. Piak sedak lebaran kadu bahan paling solah. Bahan perobok sak mai rasa, solah warna, dait sengeh. Cap betet kan cecap burung 2 bidadari. Cap betet kan cecap burung 2 bidadari. Tepiak sesuai standar, aman tekadu, mai rasana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cap betet dait cap burung 2 bidadari. Piak makanan pelunggu, sayan mai meres. Percaya diri melangkah
Bangga bersarung mangga. Tak kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak, Bos? Ya, benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit, seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan. Sesuai dengan kepribadian Anda. MQ merubah yang biasa menjadi luar biasa. Baik, pada saat on air kita pembahasannya seru banget ya. Off air juga tidak kalah seru karena ada banyak cerita dari Latsitar Dadus di tahun 2022 ini, terlebih bagi salah satu pesertanya. Taruna kita ya ini Mas Baskara Nasution yang katanya punya cerita tersendiri yang kemudian jangan-jangan jadi motivasi tersendiri begitu Pak ya. Kalau kita flashback di tahun 1995, apa yang ada di tahun 1995? Jadi tahun 1995 ini kebetulan orang tua saya Akabri Angkatan Polisi juga tahun 1995. Ya. Jadi orang tua saya ini juga melaksanakan Latsitarda kebetulan di sini. Jadi ayah saya cerita di Latsitarda itu seperti ini. Jadi wah penasaran juga nih gimana sebenarnya sih Latsitarda di NTB itu. Akhirnya saya ke sini dan saya merasakan sendiri kayak wah pantainya bagus, semuanya bagus, masyarakatnya juga enak, open terhadap kita, menerima kita apa adanya seperti itu. Jadi sudah dapat bocoran terlebih dahulu Pak ya, udah dapat kisi-kisinya di NTB. Tapi kalau kita flashback 95 dengan 2022, pasti memiliki banyak sekali perbedaan. Entah itu pembangunannya, kemudian keadaan tersendiri di daerah itu. Yang paling dirasa yang tidak sesuai dengan, nggak match dengan cerita Bapaknya itu apa tuh? Pasti sih perubahan teknologi. Jadi teknologinya pasti kan, zaman dulu Papa cerita kayak kemana-mana jalan, enak jalan-jalan mana. Sekarang kemana-mana kita bisa naik taksi online, bisa naik kendaraan-kendaraan umum. Dulu kata ayah tuh banyak kayak seperti transportasi seperti dokar. Lalu ada juga angkutan kota seperti itu. Namun yang saya lihat sekarang sudah mulai berkurang jumlahnya, bahkan banyak taksi online seperti itu. Menarik sekali ini cerita tersendiri di tahun 1995 ya. Tapi Pak Dodi, seperti yang disampaikan oleh Mas Baskara tadi, ini kan Latsitarda ini setiap tahun diadakan di daerah-daerah yang memang mungkin memiliki kriteria atau lebih kepada kesiapan daerah itu sendiri untuk menyambut dan juga melaksanakan Latsitarda sendiri. Kalau kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, apakah mungkin ada poin-poin bahan evaluasi yang kemudian diimplikasikan di tahun ini? Atau kegiatannya hanya itu-itu saja? Yang jelas kalau kegiatan kita untuk pekan integrasi sendiri untuk Latsitarda itu memang hanya sasarannya yaitu fisik dan non fisik. Cuman untuk sekarang itu lebih menekankan kepada integrasi ke kesatuannya, tidak ke pekerjaannya. Jadi bagaimana sih lebih menekankan nanti taruna-taruna ini siap pada saat ditempatkan berdinas, mampu berinteraksi dengan masyarakat, dengan situasi, artinya memahami situasional. Kalau kayak kami dulu 2003 ya benar-benar kerja. Kita kerja, sedangkan mereka sekarang ke depan mungkin tidak, mereka pekerjaan itu nomor 2, pengemasannya saja. Tapi yang lebih ditekankan adalah pekan integrasinya, kesatuannya. Betul. Kan kalau kita pengertian integrasi itu ya satu kesatuan, ular, utuh gitu.
Jadi baik antar taruna ke taruna sendiri, antar taruna ke masyarakat disebutkan tadi. Betul. Itu lebih ke sana nanti ke depannya gitu. Terlebih lagi antar matra ke matra, Ya, karena kita tahu matra-matra inilah ya akan menjadi garda terdepan untuk menjaga NKRI. Betul. Baik. Kemudian penyesuaian sendiri yang mungkin terjadi saat ini seperti yang Bapak sebutkan tadi. Kali ini fokusnya ke UMKM. Karena kalau kita runut lagi ke belakang 2 tahun kurang lebih kita dihantam oleh COVID. Banyak yang di PHK, kemudian perekonomian kita di NTB sendiri juga mengalami lesu begitu ya. UMKM, bela beli produk negara atau daerah sendiri. Ini yang kemudian menjadi fokusnya. Tadi sampai kepada penelitian. Setelah taruna-taruni kita ini melakukan penelitian, kemudian apa yang dilakukan? Mereka penelitian kalau sempat kemarin melaporkan ke kita hasil evaluasi mereka sendiri bahwa mereka menekankan masih banyak ditemukan khususnya di daerah Lombok Barat, itu masih ada masyarakat seperti tidak memiliki izin. Baik. Nah, terus mereka lebih meneliti apa sih upayanya dari pihak pemerintahan daerah sendiri, terus dari masyarakat bagaimana. Mungkin kalau berbicara perizinan berarti mungkin akan lebih ke birokrasinya. Nah, ini sementara masih digali sama mereka. Digali bagaimana supaya ya dari pihak adanya interaksi juga dari memudahkan masyarakat untuk peroleh izin. Mereka sudah memiliki barang atau bagaimana nanti UMKM mengemas, bagaimana pemasarannya gitu. Lebih ke sana kelihatannya kemarin yang kita pantau. Kemudian selain UMKM juga untuk meningkatkan UMKM dan juga memajukan UMKM di NTB khususnya, adakah mungkin juga agenda-agenda lain yang kemudian disampaikan kepada masyarakat untuk disosialisasikan? Contohnya seperti masalah-masalah sosial, narkoba, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Itu masuk tim sendiri, Bu. Jadi kayak seperti itu masuk di tim penyuluhan. Jadi mereka ada tim lagi yang khusus penyuluhan. Jadi satu tim tersendiri. Penyuluhan tadi selain saya sampaikan tadi ada yang lebih ke SMK atau SMA, tapi juga ada penyuluhan yang masalah narkoba. Di daerah-daerah tertentu kita berikan penyuluhan tentang edukasi tentang masalah penyalahgunaan narkoba kepada adik-adik kita, jangan sampai ada ya jangan sebagai generasi muda tidak boleh dengan narkoba dan lain sebagainya gitu. Baik. Jadi dikemas di tim penyuluhan kalau tidak salah itu. Begitu. Dikemas dalam sebuah penyuluhan dengan beberapa tim yang sudah dibagi-bagi. Kalau kami boleh tahu, Pak, ada berapa banyak isu yang kemudian diangkat? Kalau untuk yang penyuluhan sendiri di Kijang itu penyuluhan sendiri satu masalah wawasan kebangsaan, terkait masalah wawasan kebangsaan. Yang kedua masalah tadi narkoba, penyuluhan narkoba. Yang ketiga juga ada penyuluhan yang lebih menekankan kepada daya tarik minat untuk adik-adik nanti SMA. Yang kalau penyuluhan hanya itu. Baik. Terus kalau yang penelitian ya tadi lebih menekan ke masalah UMKM. UMKM. Nah, dan sejauh ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah berjalan dengan lancar di 3 kecamatan, bahkan kita sebar situ. Baik. Menarik sekali. Kita kembali lagi kepada taruna kita yang saat ini tentunya masih bersemangat untuk mengikuti pelatihan sampai tanggal 11 Juni 2022 mendatang begitu ya. Pada saat kemudian nanti dinyatakan lulus, kemudian siap dilantik menjadi perwira Akpol oleh Presiden Republik Indonesia. Luar biasa. Ada cerita yang kemudian melekat mungkin sejauh ini bersama ketika melakukan integrasi bersama dengan masyarakat, bersama dengan taruna dan juga taruni yang lainnya ataupun mahasiswa. Kalau cerita banyak banget, jujur banyak banget kayak cerita itu. Saya lihat kalau cerita dari internal sendiri, dari rekan-rekan yang integrasi di dalam Akademi TNI, Akpol dan juga mahasiswa itu, punya banyak cerita lah. Pasti kan ada kebiasaan baru mungkin. Ada hal-hal baru yang di-share atau dibagikan. Juga kita juga punya kebiasaan, punya teman dengan kebiasaan baru atau habit baru. Tapi kalau dengan masyarakat sendiri, saya merasakan bahwa yang saya dapatkan itu ada suatu pengalaman. Waktu itu saya lagi duduk-duduk lagi sedang istirahat setelah bantu membersihkan masjid. Waktu membersihkan masjid, saya istirahat di sebuah rumah warga. Kebetulan warga itu dia pemain apa namanya yang di air itu yang jet ski, bukan jet ski. Selancar betul. Dia itu pemain selancar. Dia mengeluarkan papannya itu dan saya tanya, Mas, itu gimana cara mainnya? Kebetulan saya instruktur. Wah, di situ saya mendapatkan pengalaman baru. Kalau misalnya saya ikut beliau, saya lihat dia main gitu. Wah, itu sebuah pengalaman yang luar biasa. Saya bisa belajar, meskipun saya tidak mencoba secara langsung,
tapi saya bisa belajar dengan melihat teorinya, teorinya gitu ya? seperti ini dan saya melihat secara langsung diajarkan. Karena waktu itu masih pagi kan, jadi kayak mungkin saya berenang pagi-pagi. Tapi saya lihat itu wah gitu loh, kayak wah ini hal baru yang bisa dipelajari seperti itu. Luar biasa, langsung dari instrukturnya sendiri walaupun saat itu belum mencoba ya. Tapi mungkin setelah itu nanti akan mencoba bersama dengan Pak Dodi yang kabarnya kali ini akan balas dendam ketika sampai di Lombok. Karena kemarin hanya say hello aja di lapangan Pak ya. Ini sudah mulai agak kendor karena sudah target-target itu kan sudah ada 86% ke atas. 80%. Sisanya yang 20% apa saja Pak? Yang 20% tinggal mungkin hanya pembersihan dan nanti kan lebih ke kita sisakan tuh. Ya udah target kita misalnya tanggal 4 kita kejar mungkin tanggal 2 selesai. Yang 2 hari ini kalian silakan ke masyarakat. Baik. Gitu. Jadi lebih mengenal mungkin kemarin dari pagi sampai siang mereka bekerja sama-sama, mungkin yang masyarakat juga melanjutkan pekerjaannya untuk mencari nafkah, yang taruna kita tarik. Jadi malam mungkin hanya ya tidak sempat terlalu banyak berbincang-bincang. Nah ini kita nanti ada 2 hari yang kita silakan kamu berbaur dengan masyarakat lagi. Menyatukan perbedaan yang ada, entah itu dari 4 matra sendiri termasuk IPDN dan juga masyarakat NTB sendiri ya. Kalau kita berbicara terkait dengan kegiatan latihan 1 bulan penuh sampai penutupan besok, mungkin bisa diceritakan kepada kita mulai dari pagi ngapain aja, siang kemudian jam sekian sampai malam, kegiatannya seperti apa? Oke, kalau kegiatan yang dilakukan pasti pertama itu apel olahraga pagi. Apel olahraga pagi, lalu apel pagi, nanti kita apel makan pagi. Lalu apel pagi kita berangkat ke sasaran. Di sasaran itu nanti kita disebar. Sasaran yang di Batu Layar sendiri, kami di Batu Layar disebar beberapa sasaran yang dari mulai tower air, lalu dari irigasi, dari musola, itu langsung dibagi ke tempat masing-masing. Di sana juga karena baru belakangan ini juga kita sudah mempunyai induk semang atau keluarga asuh, bapak asuh. Jadi kita merapat ke sana dulu. Bapak asuhnya namanya siapa? Kebetulan saya kemarin tidak mendapatkan keluarga asuh karena saya juga tim yang mengurus posko. Jadi saya yang mengatur siapa-siapa ditempatkan di mana. Jadi kebetulan saya kemarin pas datang ke lokasi langsung, saya melihat rekan-rekan sudah dibawa keluarga asuh masing-masing. Jadi sudah dibagi, setelah dibagi keluarga asuh itu mereka baru ke tempat sasaran. Kembali ke tempat sasaran lagi. Nanti mereka sampai siang, istirahat siang ke rumah keluarga asuh bapak asuh lagi, baru kembali makan siang di Kusunawa Batu Layar. Setelah itu kembali ke sasaran lagi sampai jam 3 sore. Setelah jam 3 sore kita melaksanakan olahraga sore, mungkin ada yang lari, ada yang berenang, mungkin kan seperti itu. Dan juga baru kita lanjut makan malam, lalu apel malam. Itu kegiatan sehari-hari kita. Setelah apel malam, baru kemudian menyesuaikan dengan kegiatan sendiri. Yang tidak lain adalah istirahat. Karena besok paginya masih harus melakukan rutinitas seperti yang disampaikan itu tadi dengan keadaan yang fit dan juga stamina yang kuat, begitu ya. Kemudian kita tahu juga kalau di Akpol ada Ibu Asuh sendiri, yakni Bu Gubernur Akpol sendiri, begitu ya. Apa yang dipesankan kepada taruna dan juga taruni oleh Ibu Asuh? Pasti kalau misalnya dari Ibu Asuh itu mengucapkan yang kata-kata yang paling sering kita dengar adalah apalagi sebelum Lastarda dari Bapak Gubernur sendiri juga mengatakan bahwa yang penting integrasi. Pertama yang penting integrasi, kita harus mengintegrasikan diri kita dengan Akademi TNI, IPDN, mahasiswa dan masyarakat. Yang kedua, untuk taruna tingkat 4 khususnya kami harus menjauhi pelanggaran. Itu yang paling penting. Jadi setelah itu masalah pekerjaan bagaimana, masalah tenaga seperti yang dikatakan Bapak dan Salata tadi, itu bisa disekiankan. Yang penting kita integrasinya, mengemas itu dalam integrasi itu dalam suatu pekerjaan yang harus kita selesaikan bersama. Jadi kita punya visi dan misi yang sama seperti itu. Betul. Pada saat pembukaan, ya ada yang kalau masalah Ibu Asuh, biasanya namanya ibu, seorang ibu bagaimana pada anak, gitu aja. Lebih menekankan ya kamu berhati-hati di sana, lebih ke sana. Menyentuh hati ya. Berarti karena daerah baru, kamu harus belajar dengan masyarakat. Jaga kesehatan gitu. Sebetulnya kalau pekerjaannya itu kan nomor sekian. Sebetulnya kalau dari integrasi ini sendiri, tapi yang diutamakan lebih ke sana. Ya, kalau pesan-pesannya dari Ibu Asuh bagaimana pesannya seorang ibu pada anak itu aja. Selain pada saat pembukaan hadir, sudah dilakukan peninjauan oleh Ibu Asuh sendiri? Beliau langsung meninjau kemarin, dari bukan hanya dari Ibu Asuh kita sendiri, tapi dari pimpinan karena di situ ada 4 matra IPDN, terus berkunjung. Beliau berkunjung semua ke 4 matra. Jadi ada Ibu Danjen TNI juga kemarin berkunjung.
Ibu Gubernur dan Bapak Gubernur juga berkunjung. Ya. Gitu. Artinya ya itu senior-senior pimpinan kita juga semua berkunjung ke Empat Salat. Betul. Jadi ini adalah sekali lagi bentuk sinergitas dan juga integrasi itu tadi ya, karena pada saat beliau-beliau juga berkunjung ke sini ada muatan yang kemudian diberikan kepada masyarakat sekitar seperti penanaman pohon, kemudian ada baksos juga yang dilakukan ya, jadi lebih mendekatkan lagi kita kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat yang sekali lagi sebagai warga NTB diakui sangat antusias dan ramah sekali ya. Baik, kita akan kembali lagi berbincang-bincang dengan Pak Dodi dan juga Mas Baskara. Tetap bersama kami hanya di Coffee Time, nikmatnya kopi sambil berbagi informasi. Selamat pagi pemirsa. Ya, saya Wirahmanya dan rekan saya Eka Islami dan rekan saya Sahdan dalam acara Coffee Time. Gadin deh, semenjak jadi lebaran nih. Angka iya. Melihat gati baik jadi lebaran sak mere seto. Assalamualaikum. Itu ya pihak jadi lebaran ya. Sudah pindah mesa, ini sudah repot. Juga mulai dari tradisi keluarga nite oleh be. Wah, domai badan terus kan. Pihak sedak lebaran kadu bahan paling solah. Bahan perobok sak mai rasa, solah warna, dait sengeh. Cap betet kan cecap burung 2 bidadari. Cap betet kan cecap burung 2 bidadari. Tepiak sesuai standar, aman tekadu, mai rasana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cap betet dait cap burung 2 bidadari. Pihak makanan pelunggu, sayan mai meres. Bangga bersarung mangga. Tak kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini penyakit. Nah, kamu virus bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi.
Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos? Ya benar, vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang, dan harapan. Inovasi warna MQ cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan. Sesuai dengan kepribadian Anda. MQ merubah yang biasa menjadi luar biasa. Ya, tetap semangat dan tetap bersama kami tentunya untuk Anda yang masih setia di Coffee Time nikmatnya ngopi sambil berbagi informasi. Tema kita hari ini adalah latihan integrasi Taruna Ureda, Latsitarda Nusantara yang ke-42 tahun 2022 di mana Nusa Tenggara Barat menjadi kali ketiga menjadi tuan rumah di tahun 2022 ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat pagi, selamat bergabung, selamat bersibuk-sibuk ria dengan rutinitas Anda. Pastikan tidak ada yang terlewat sedikit pun ya. Tetap fokus tentunya sambil menyaksikan perbincangan kita. Karena tema yang diangkat kali ini sangat menarik sekali, mencakup segala aspek. Kalau kita berbicara terkait dengan Nusa Tenggara Barat ya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Dodi, salah satu isu yang kemudian dimunculkan pada saat latihan ini adalah melakukan penelitian terkait dengan bagaimana sih agar UMKM di NTB ini kembali bangkit setelah kurang lebih 2 tahun terpuruk begitu ya. Kemudian konsistensi yang berikutnya mungkin adalah berkaitan dengan pariwisata. Ini kalau kita merujuk kepada tema yang kemudian dipilih di Latsitardanus ke-42 tahun 2022 ini, yakni menuju NTB Gemilang. Betul, silakan Pak Dodi. Kalau kami lihat untuk khususnya pariwisata ya, pertama yang masalah UMKM memang betul kurang lebih 2 tahun kita terdampak. Betul. Begitu kita melihat di sini kayak seperti kekayaan alam di sini sendiri sangat-sangat wah. Kami juga dulu kayak kemarin di salah satu UMKM yang sering berkunjung, salah satunya yang masalah mutiara itu anak-anak antusias. Mungkin selama ini ya taunya hanya mutiara gitu, tapi mereka mulai langsung di sana. Itu terkait masalah UMKM. Dan juga banyak makanan seperti tradisional yang lebih ke masyarakat, yang dikemas karya-karya dari masyarakat NTB. Ternyata juga bervariatif. Jadi ya kita juga, ternyata kekayaan alam di NTB itu banyak, gitu kan. Terus ya usaha di masyarakat juga bermacam-macam dan bervariasi. Dan itu bisa dikembangkan untuk khususnya untuk mengangkat perekonomian mereka sendiri masyarakat, sehingga kalau perekonomian masyarakat terangkat otomatis ya perekonomian negara kan juga meningkat, gitu kan. Yang mudah-mudahan kalau dari segi UMKM ke depannya mungkin setelah kita 2 tahun ini mengalami COVID, pandemi, ke depannya lebih bagus lagi. Benar-benar NTB itu yang gemilang. Kalau melihat dari pariwisatanya sendiri, nah ini kemarin ada cerita Bu. Jadi saya selaku dan Satlat setiap selalu memberikan kepada mereka. Setelah kamu kegiatan seperti hari Senin sampai Jumat, mungkin untuk mengatasi rasa bosan, kalian mau kemana? Jadi 2 minggu kemarin kita lihat mereka sasarannya entah mereka mulai dari Google, tapi lebih kalau saya lihat kemarin dari adik-adik mahasiswa yang bergabung dengan mereka. Kita harus ke Gili sini. Gili sini. Saya juga kaget loh, kamu kok lebih tahu gitu. Ternyata kita tanya dari mahasiswa. Sekarang gini, ada berapa Gili di sini? Ternyata banyak. Wah. Ini paling ada Gili. Udah langsung masuk pendataan ya? Pendataan masuk. Akhirnya ya kita tawarkan kepada mereka. Sekarang ambil sampel kamu maunya kemana, Gili mana? Tanya dengan mahasiswa. Kemarin minggu lalu ke Gili Trawangan. Nah, mungkin semua Gili mereka sudah datang melihat dan mereka membandingkan. Dan ternyata di sini bagus-bagus juga. Ada yang tadi disampaikan mungkin yang sudah sering didatangi dan bahkan ada juga satu Gili yang memang belum ada penduduknya atau apa, tapi fenomenanya bagus gitu kan. Itu yang kemarin. Minggu yang ketiga ini
Malah tadi malam sudah mereka ngobrol, dan mohon izin kan besok kalau kita tidak ada kegiatan sudah berkumpul dengan masyarakat, boleh tidak kami lihat air terjun? Jadi mereka sudah mapping di situ. Tahu dari mana? Ternyata ya juga tadi dari mahasiswa yang karena di sini rata-rata mahasiswa dari Mataram. Oh bagusnya itu air terjun sini, air terjun sini, air terjun sini. Kita berpikir, ternyata ya kalau tema yang dibawa itu menuju NTB yang gemilang sangat tepat ya, sekali. Sesuai dengan ini ya, mutiara, putih, jernih, bersih gitu. Jadi para taruna-taruni ini juga ikut mengeksplor keindahan yang ada di Lombok. Harapan kita juga bisa nanti mereka menjual Lombok. Betul sekali, ikut mengkampanyekan. Mengkampanyekan Lombok. Tidak mengkampanyekan secara langsung mungkin karena masih dalam latihan, bisa mengkampanyekan melalui media sosial. Karena teknologi sekarang bisa dijangkau oleh siapapun, bahkan dalam genggaman tangan pun pada saat rebahan bisa sedikit bercerita ya. Ini menarik ini sampaikan Pak Dodi. Mas Baskara, selain referensi dari mahasiswa, referensi lainnya untuk mendatangi destinasi wisata yang ada di NTB, melalui apa saja? Kebetulan kami juga kami kan juga berinteraksi dengan masyarakat. Kebetulan masyarakat itu juga pasti memberikan saran. Nanti ini bagus, tempat sini bagus. Makan ini udah pernah belum? Nah, seperti itu kan, itu mancing kita kayak, oh ada apa di sana gitu kan. Jadi ya itu juga salah satunya dari masyarakat langsung. Kita juga dari keluarga-keluarga masyarakat, dari orang-orang di sekitar, mungkin juga dari anggota. Tapi yang paling sering sih dari masyarakat langsung. Karena misalnya kita jalan ke contoh kita ke warung gitu ya, beli keperluan atau beli suatu keperluan gitu kan, di sabun. Bu, Mas sampai kapan kesini? Udah pernah kesini belum? Nah, itu kita ada ini ya, di mana itu? Terus kita tanya teman mahasiswa, baru kita tanya dia cari di Google mungkin kan, nah itu baru kita dapat kita kesini besok. Berarti sejauh ini sudah kemana saja? Pantai-pantai, air terjun, Gili? Iya, paling sudah banyak sih sebetulnya, tapi yang masih paling berkesan saya masih paling hobi saya itu kemarin yang dapat semua landscape-nya saya suka itu di Pantai Senggigi itu emang Pantai Senggigi luar biasa, masih dalam kota juga ya, tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu jauh. Nih kayaknya Pak Dodi besok udah ancang-ancang kemana nih besok nih sebelum akhirnya besok pulang? Kalau saya pribadi Bu, mungkin kalau sekarang belum ya, karena kalau saya tinggalkan sekarang tanggung jawab saya kepada anak-anak. Mungkin nanti suatu saat pas liburan bisa ke sini. Tanggung jawab untuk menjamin mereka sehat, selamat dan juga sukses. Biar lebih menikmati pelencingnya dulu gitu ya. Wah, jadi sudah mencoba juga nih makanan khas Lombok ya, seperti pelecing, ayam taliwang. Ya. Sesuai dengan lidah? Alhamdulillah, rembiga juga ada ya. Ternyata kalau anak-anak saya itu Bu, semua yang berkaki 4 itu kecuali yang kaki meja aja pakai makan. Jadi ini adalah kekayaan sekali lagi dan juga kearifan yang ditawarkan kepada taruna-taruni kita, termasuk juga mahasiswa yang tengah melakukan pelatihan. Ada banyak sekali tentunya destinasi wisatanya, kemudian produk-produk lokalnya yang sudah disampaikan oleh Pak Dodi tadi, karena konsep ini sejalan dengan apa yang kemudian kita kampanyekan untuk lebih mencintai produk lokal kita, bela beli produk lokal kita dengan mengangkat UMKM itu sendiri, kemudian mencari tahu kira-kira kenapa sih tidak berizin begitu, karena pada saat dilakukan penelitian ada banyak yang tidak berizin begitu ya. Ya itu yang kita gali, apakah kemarin ya dari segi mendapatkan izinnya atau apa, kadang kan ya masyarakat ini pingin mendapatkan izin, tapi kadang tidak tahu kemana mesti kemana gitu. Jadi harus ada mungkin yang dari pihak Pemda jemput bola, karena masyarakat juga nanti menerima, kan kadang kayak gitu. Ada birokrasi yang terputus, kadang mereka ya mungkin lebih bagusnya ya udah pihak dari pemerintahan datanglah gitu. Jadi kita menggali di mana sih supaya untuk memudahkan gitu. Masyarakat juga berizin, pemerintah daerah juga bisa mengawasi melalui UMKM-nya. Mungkin juga menarik kembali nih apa sih yang lain-lain yang belum masuk di UMKM, yang bisa produk daerah sini bisa dijual keluar. Mungkin lebih jadi disinilah hadir di sini ya peranannya untuk mendorong masyarakat kembali lagi menggali potensi yang ada. Menjembatani termasuk juga. Ya, kita nanti kan ada biasanya paparan terakhir kita lebih anak-anak itu akan lebih menyarankan apa sih solusinya itu dari pemikiran mereka. Baik. Nah, mungkin dengan tentunya dengan waktu yang singkat, apa sih pemikiran anak-anak taruna nih? Ini kan anak-anak muda semua nih. Betul. Pemikiran pasti brilian semua. Mudah-mudahan menjadi suatu masukan dari sini gitu.
Generasi milenial tentunya memiliki pemikiran yang lebih fresh, begitu ya. Tapi sedikit nih Mas Baskara, kalau boleh bertanya terkait dengan produk UMKM tadi. Masih banyak yang tentunya belum memiliki izin seperti yang disampaikan oleh Pak Dodi ini ditemukan di lapangan. Ada inovasi atau mungkin pemikiran pribadi sendiri yang kemudian ingin disampaikan kepada masyarakat untuk lebih mengembangkan kembali potensi daerah? Menurut saya sih sebetulnya mungkin kesalahan itu juga berada di belum adanya pengetahuan dari masyarakat sendiri. Karena yang dari rekan-rekan yang melaksanakan riset sosial kemarin, itu rata-rata masyarakat tuh ditanya, Bu, udah ada izinnya? Belum. Kenapa? Izin apa ya Pak? Seperti itu, bahkan mereka juga nggak tahu izin apa yang diperlukan. Dan juga mereka juga sekedar membuat, mereka jual ke orang. Kadang tuh mereka juga jualnya tuh harganya juga timpang gitu kan, itu juga ya mungkin belum diberi pengetahuan tentang itu. Baik. Mungkin yang paling penting adalah pengetahuan di balik itu. Jadi semua diberi pengetahuan agar semua dapat lebih lancar lagi, lebih luar biasa lah pokoknya kalau misalnya akan gemilang NTB ini kalau misalnya pariwisatanya seluruhnya diberi pengetahuan tentang dasar-dasarnya itu. Oke, jadi pengetahuan adalah pondasi yang paling kuat dan juga yang utama untuk kemudian diberikan kepada masyarakat selaku pelaku UMKM. Karena sekali lagi ini adalah salah satu concern yang diangkat ya pada saat Latsitarda ya Pak Dodi ya. Baik, kemudian ada yang ingin disampaikan kepada kami terkait dengan Latsitardanus ini? Kalau saya ingin sampaikan, ya yang jelas kami di sini mengucapkan terima kasih. Baik. Betul. NTB lebih maju, NTB lebih melegendir kalau di dunia kalau perlu kan. Ya. Baik. Kemudian untuk taruna dan juga taruni sendiri yang melaksanakan Latsitarda. Betul. Ya. Mereka mereview ya pada saat Latsitarda kan itu. Karena bersama dengan masyarakat itu sinergitas yang penting. Karena suatu kebutuhan. Harapannya dengan kita masuk ke sana. Betul. Betul. Menarik sekali. Ini sekaligus juga sebagai closing statement kita pagi ini ya. Kemudian untuk melengkapi closing statement berikutnya, ada yang disampaikan Mas Baskara. Silakan. Yang pasti sih untuk seluruh warga masyarakat NTB, kami sangat-sangat berterima kasih atas support, atas seluruh kehangatan yang diberikan. Lalu menerima kami dengan luar biasa, yang menurut kami itu sebuah hal pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Untuk kesannya sih, ya NTB luar biasa lah. Saya speechless sampai nggak bisa berkata-kata. Luar biasa. Terima kasih sekali masyarakat NTB dari seluruhnya. Keren banget sih di NTB, asli. Luar biasa sekali ya, sampai speechless begitu ya, terharu juga ya untuk menyampaikannya. Kita juga, saya pribadi sebagai warga Nusa Tenggara Barat sangat bersyukur bahwa kami bisa menjadi tuan rumah kembali, kemudian menyatakan siap untuk kemudian mensukseskan Latsitarda, sampai akhirnya nanti kami tentunya tidak sabar untuk menanti perwira-perwira yang tentunya akan menjadi generasi milenial, generasi penerus bangsa yang akan memotivasi banyak generasi-generasi yang ada di NTB bahkan di Indonesia seluruhnya. Terima kasih sudah hadir Bapak, jangan lupa liburannya, nanti saya tunggu foto-foto liburannya ya Pak ya. Atau next time kita akan kembali lagi berbincang-bincang di sini. Baik, terima kasih juga Mas Baskara, sampaikan salam saya kepada teman-teman yang lain, semoga sukses
sehat dan juga fit sampai penutupan besok yang kabarnya nanti akan ditutup juga secara langsung oleh Panglima TNI atau Wakapolri ya. Baik, dan tentunya ini adalah akhir dari kebersamaan kita dalam Coffee Time kali ini. Terima kasih banyak. Kalau tadi Pak Dodi menyampaikan bahwa kita masih dalam suasana kesaktian Pancasila, betul sekali, karena apa yang kita perbincangkan selama kurang lebih 1 jam ini merupakan tema dari Bangkit Bersama Membangun Peradaban Dunia. Karena kalau bukan kita, maka siapa lagi? Saya Munawwarah Musni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.